Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan atas segala nikmat dan kesehatan, serta kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syarnubi MPDI selaku dosen pengampu filsafat umum. Dan perkenalkan, nama saya M. Saripudin dengan NIM 220202077 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PC Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang periodisasi filsafat klasik. Adapun tujuannya untuk mengetahui tokoh filsuf dan perkembangan pemikiran filsafat alam maupun pemikiran filsafat klasik. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada saat itu, gempa bumi bukanlah suatu fenomena biasa, melainkan suatu fenomena di mana dewa bumi sedang menggoyangkan kepalanya. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang misteri alam semesta ini yang jawabannya dapat diterima oleh akal. Sejarah filsafat Yunani diawali dengan zaman filsafat Prasokrates, dengan tokoh-tokohnya yang dikenal dengan filsuf alam. Mereka mencari unsur induk yang dianggap sebagai asal mula terjadinya alam semesta. Para filsuf yang terkenal pada masa ini diantaranya adalah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Thales dikenal sebagai bapak filsafat Yunani karena ia diklaim sebagai seorang filsuf pertama yang mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya yang bersandar pada rasio manusia tanpa bersandar pada mitos-mitos. Namun, konsep pemikirannya tidak pernah ia tulis sendiri, hanya disebarkan melalui lisan pengikutnya. Thales mengembangkan filsafat alam yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Sebagai ilmuwan pada masa itu, Thales mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Selanjutnya ada tokoh filsafat alam yang sangat dekat eranya dengan Thales, yaitu Anaximandros. Anaximandros adalah salah satu murid Thales. Ia adalah orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Anaximandros adalah orang pertama yang membuat peta bumi. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun, kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah tu eperon. Tu eperon berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Tokoh selanjutnya yaitu Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut. Anaximenes adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Anaximenes berkeyakinan bahwa yang menjadi asal mula dunia adalah udara, sebab udaralah yang meliputi seluruh alam.
dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernapas. Baginya, jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer, dan udara jika dipadatkan akan menjadi air, jika dipadatkan lagi menjadi tanah, dan akhirnya menjadi batu. Demikianlah pokok pemikiran para filsuf alam yang berusaha mencari unsur induk yang dianggap sebagai asal mula. Selanjutnya ada masa keemasan dari filsafat Yunani yang dikenal sebagai zaman Yunani klasik. Pada masa ini, kecenderungan pemikiran filsafat yang berkembang lebih ditujukan kepada manusia. Para filsuf yang mewarnai zaman keemasan filsafat ini, di antara lain Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Socrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Socrates menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode kebidanan yang menjadi awal pengembangan metode induktif secara de facto. Pemikiran Socrates mempengaruhi muridnya yaitu Plato dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Socrates menyebar dari negaranya yaitu Athena hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat moral. Plato adalah seorang filsuf dari Yunani. Plato dilahirkan pada tahun 427 sebelum Masehi dalam keluarga yang terkemuka dari kalangan politikus di Athena. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates yaitu gurunya. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Ciri-ciri karya Plato. Yang pertama bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Tokoh selanjutnya yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Iskandar Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Filsafat Yunani klasik mencapai puncaknya dengan munculnya Aristoteles. Setelah Aristoteles meninggal dunia, pemikiran filsafat Yunani merosot. 5 abad sepeninggalan Aristoteles, terjadi kekosongan sehingga tidak ada ahli pikir yang menghasilkan buah pemikiran filsafatnya, seperti Plato atau Aristoteles. 5 abad dari adanya kekosongan, diisi oleh aliran-aliran besar seperti Epikurisme, Stoisme, Skeptisisme, dan Neoplatisme. Pokok permasalahan filsafat dipusatkan pada cara hidup manusia, sehingga orang yang dikatakan bijaksana adalah orang yang mengatur hidupnya menurut budinya. Cara untuk mengatur hidup inilah yang menjadi dasar dari Epikurisme, Stoisme, dan Skeptisisme. Menurut sejarah filsafat, masa ini disebut zaman Helenisme. Filsafat Helenisme ini dimulai pada pemerintahan Alexander Agung 356 sampai 23 sebelum Masehi, atau Iskandar Zulkarnain, Raja Makedonia. Pada zaman ini terjadi pergeseran pemikiran filsafat dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah mari kita memohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.